Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ja'far Shodiq. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan prodi saya sendiri ialah perbankan syariah. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan beberapa poin tentang produksi. Poin yang pertama ialah pengertian biaya dan jenis-jenis produksi. Pengertian biaya produksi: harga pokok yang dikeluarkan untuk memproduksi per unit produk. Biaya produksi juga dapat diartikan sebagai biaya yang mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang siap dijual ke konsumen. Komponen biaya menyangkut semua hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan sebagainya. Selanjutnya ialah jenis-jenis produksi. Yang pertama ialah biaya tetap. Biaya tetap ialah biaya yang besar pengeluarannya dan tidak mengalami perubahan walau kapasitas produksi mengalami peningkatan atau penurunan. Pengeluarannya tidak terjadi tiap hari, melainkan sebulan, setahun, atau beberapa tahun sekali. Contohnya yaitu gaji bulanan karyawan dan biaya sewa. Yang kedua ialah biaya variabel. Biaya variabel ialah biaya yang besar pengeluarannya yang dipengaruhi oleh besarnya output produksi. Bila produksi barang semakin banyak, maka biaya variabel yang ditanggung juga semakin besar. Biaya variabel hanya akan dipakai suatu proses produksi berlangsung sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit yang dilaporkan. Contohnya ialah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja harian, dan biaya kebutuhan alat produksi. Yang ketiga ialah biaya total. Biaya total ialah biaya tetap termasuk biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dalam periode tertentu. Serangkaian proses dari mulai membeli bahan baku, pengelolaannya, hingga mendistribusikan barang jadinya kepada konsumen. Yang keempat ialah biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dibagi dengan perolehan output. Biaya ini disebut biaya unit atau average total cost. Jenis biaya ini biasanya mengukur jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit produk atau output. Yang kelima ialah biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui output maksimal yang didapatkan dari proses produksi dengan menambah biaya marginal sehingga membuat suatu perusahaan mencapai nilai keuntungan dengan maksimal dengan produk yang lebih efisien. Selanjutnya ialah unsur-unsur produksi. Yang pertama ialah biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Menghitung biaya bahan baku berarti total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Yang kedua ialah tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada semua karyawan, dan biaya ini akan diberikan sesuai dengan fungsi di mana karyawan ditempatkan bekerja pada suatu perusahaan. Contohnya ialah bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi, dan bagian umum.
Yang ketiga ialah biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya, biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung. Contohnya ialah perlengkapan pabrik seperti baut, mor, pelitur dalam perusahaan suatu mebel. Lanjut ke poin kedua ialah revenue sharing. Revenue sharing adalah mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya tanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Bisa dilihat dari gambar di atas. Titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC. Bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju TRLS. Titik BEP yang tadinya berada pada jumlah Q akan bergeser ke QRS. Dalam gambar di atas ini menggunakan sistem yang berubah. Maksudnya garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik 0 atau origin. Revenue sharing ini dalam akad muamalah Islam dikenal akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Antara si pemodal dan si pelaksana harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung. Maksimum perputaran titik TR adalah mencapai sumbu horizontal X. Baik, berlanjut ke poin ketiga ialah faktor bunga terhadap biaya produksi. Bunga sendiri ialah imbalan jasa atau pinjaman uang. Imbalan ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Bisa perhatikan gambar di atas. Suatu perusahaan meminjam usaha kepada bank konvensional X dengan bunga Y%. Bagaimana yang terjadi dengan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut? Bisa dilihat di atas, pada sistem bunga dengan adanya biaya bunga yang harus dibayar produsen secara tetap tiap bulanannya, maka akan mendorong biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan kenaikan kurva TVC yang kemudian akan berimbas kepada kenaikan biaya total perusahaan. Pergeseran kurva TC menjadi TCI. Naiknya biaya total akan mendorong titik impas atau break even point bergeser dari titik Q menjadi QI. Jadi dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC, ia akan bergeser paralel ke kiri atas. Berlanjut ke poin keempat ialah pengaruh pajak pada produksi. Pajak penjualan. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata, yaitu AC atau average cost.
Peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal, yaitu marginal cost. Apabila setelah dikenakan beban pajak, harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produk. Pajak penjualan. Pajak penjualan yang dikenakan menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba 1 menjadi laba 2. Besaran penurunan keuntungan tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Sebagaimana contoh di atas. Pengaruh pajak penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap yang pertama ialah turunnya total keuntungan diri atau laba 1 menjadi laba 2. Yang kedua ialah turunnya tingkat keuntungan maksimal. Dan yang ketiga ialah mengecilnya rentang skala suatu produksi. Dan poin yang terakhir ialah pengaruh zakat perniagaan pada biaya produksi. Zakat menurut istilah agama Islam yang artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada berhak menerimanya dengan beberapa syarat-syarat, yaitu syarat-syaratnya yang pertama ialah Islam, merdeka, milik sempurna, sampai 1 nisab, dan yang terakhir ialah sampai 1 tahun disimpan. Hadis Rasulullah SAW bersabda tentang perniagaan. Yang pertama ialah dari Samurah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Riwayat Daruqutni dan Abu Daud. Hadis yang kedua ialah kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu riwayat Hakim. Biaya produksi tidak berpengaruh pada biaya total atau tidak berpengaruh pada laba yang dihasilkan. Biaya produksi tidak memengaruhi biaya marginal sehingga tidak memengaruhi kurva penawaran. Yang ketiga ialah biaya produksi memaksimalkan laba berarti memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat. Dan yang keempat ialah biaya produksi pengaruh zakat tidak akan menaikkan biaya karena zakat dikenakan pada harta atau pendapat neto dan tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan suatu keuntungan. Harta perniagaan dan perusahaan. Harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa sejenisnya. Dan bila telah sampai pada hisab, wajib pula dizakati. Nisab dari hasil perniagaan dikiaskan pada nisab emas, yaitu sebesar 85 gram atau sebesar 2,5%. Sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan, modal dan keuntungan senilai 85 gram, maka perniagaan itu telah wajib mengeluarkan zakat, yaitu sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaan. Mungkin sekian dari presentasi pada kesempatan video kali ini. Mungkin
buat teman-teman apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa sebagai ilmu tambahan untuk kita semua.